Baik, selamat datang di Bengkalis Talk Show. Yeay. Ya, hari ini kita akan membahas tentang PMK nomor 37 tahun 2025 tentang pemungutan PPh pasal 22 oleh Marketplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pajak, selamat datang kembali di podcast Bengkalis Talk Show. Podcast yang membahas informasi perpajakan yang ringan dan mudah dipahami. Sebelum memulai, kita perkenalkan nama saya adalah Adi Waskito. Kita akan buka dengan pantun dulu ya. Perumpati terbang ke taman hinggap sebentar di pohon mangga. Cakep. Datang para pendengar budiman, yuk belajar pajak dengan suasana yang ceria. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas dengan PMK 37 ya. Memang PMK 37 ini sudah ada dari tahun 2025, namun baru mulai implementasinya saat ini ya. Nah, supaya lebih jelas, hari ini kita hadirkan pembicara kita yaitu Kak Gus sebagai narasumber yang akan mengupas tuntas aturan ini. Selamat sore Kak Gus. Halo, selamat sore juga Bang Adi, apa kabar? Baik ya. Ya, jadi Oke. kita membahas tentang hari ini tentang untuk pelaku usaha ya, khususnya yang berjualan di marketplace ya. Iya. Dengan itu, nah sebenarnya kapan, kenapa sih pemerintah itu menerbitkan PMK 37 di tahun 2025 itu ya? Oh, begini ya Bang Adi. Jadi tujuan pemerintah itu menerbitkan untuk meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pemungutan pajak dari transaksi digital atau e-commerce. Yang ketiga, menyesuaikan aturan perpajakan dengan perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik yang semakin besar. Ya, banyak belanjanya di marketplace ya, kayak Shopee, Topet, dan lain-lain ya. Jadi mungkin untuk belanja yang tradisional mungkin karena kita udah Gen Z semua. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang lebih tertarik ke belanjanya ke elektronik. Ya, begitu. Terus apa itu yang disebut dengan ada istilah PMSE ya kalau dibaca di aturannya ya? Oke, betul sekali. PSME adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik, misalnya melalui marketplace. Jadi transaksi jual beli yang dilakukan lewat platform digital termasuk dengan kategori PMSE. Jadi kita kalau biasanya kan kalau kita itu belanja itu mungkin ke mall atau ke ke pasar tradisional atau ke pasar biasa ya. Tapi kalau sekarang dimanapun kita bisa belanja maksudnya. Ya, misalnya kita lagi tidur, lagi istirahat sore atau lagi siang, biasanya kita langsung kita ke pasar lalu pergi membutuhkan tenaga dulu ya. Kalau sekarang tidak. Apa yang kita misalnya ada keranjang kuning kita klik-klik aja udah bisa sekarang. Oke. Kemudian PMK ini tuh sebenarnya tentang pajak apa ya dan PMK? Apakah pajak baru atau bagaimana ya? Oke. Sebenarnya untuk PMK 37 itu tahun 2025 itu sebenarnya itu adalah pajak lama, tidak pajak baru yang mengatur penghasilan pasar 22 yang dipungut oleh marketplace yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi harus ditunjuk oleh Menteri Keuangan dulu. Bisa dia memungut pasal 22-nya sebagai marketplace. Oke, terus ditunjuk pemungut ya? Iya. Sekarang ini sudah ditunjukkan ya pemungutnya ya? Iya. Sekarang yang kita ketahui mungkin ada Tokopedia, ada Shopee, ada 4 kalau nggak salah ya, ada 4 yang udah ditunjuk oleh pemerintah sebagai marketplace. Jadi marketplace tersebut bisa berasal dari luar negeri selama memenuhi persyaratan yang tertentu, misalnya menggunakan rekening escrow yang memiliki nilai transaksi tertentu atau jumlah pengakses tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, begitu. Jadi harus ditunjuk dulu. Jadi berarti kita harus mengajukan dulu. Jadi tidak semerta kita langsung jadi marketplace. Jadi harus ditunjuk oleh Menteri Keuangan dulu. Ya, baik. Jadi memang informasinya ternyata memang harus ditunjuk ya.
Iya. Mungkin penyebabnya kenapa PMK-nya sampai sekarang Iya, baru diterapkan tahun 2026 ini. karena baru ada yang ditunjuk ya. Iya, baru karena harus ditunjuk dulu. Jadi yang ditunjuk itu untuk tambahan adalah Lazada, Iya. terus Shopee, terus Tokopedia, dan satu lagi ada Blibli ya. Oh ya, beli-beli ya, ada 4 ya. Nah, kemudian itu kan sebagai pemungut ya. Iya. Kemudian siapa yang dipungut, Bu? Oke. Ya, pedagang dalam negeri, baik orang pribadi ataupun badan, yang menerima pembayaran melalui rekening bank dan melakukan transaksi dengan pembeli di Indonesia. Jadi pembelinya di Indonesia. Jadi intinya pembelinya di Indonesia ya, pengadia. Selain pedagang, ketentuan ini juga mencakup perusahaan jasa pengiriman, perusahaan asuransi, dan pihak lain yang melakukan transaksi melalui marketplace. Itu. Berarti kalau begitu karena dia itu adalah dalam negeri ya, yang Mm-mm. dikejar ya. Yang Kemudian dikejar itu. tarifnya berapa ya kira-kira ya? Jadi tarifnya adalah sebesar 0,5% atau 0,5% dari bruto, tidak termasuk PPN ataupun PPNBM. Jadi ini di luar PPN dan PPNBM. Tarifnya adalah 0,5%. Pemungutannya dilakukan saat pembayaran diterima oleh pedagang melalui marketplace. Jadi pemungutannya dilakukan saat pembayaran itu diterima, baru dipungut. Jadi sebelum pembayaran itu diterima, belum ada ketentuan untuk memungut tarif yang 0,5%. Artinya kawan pajak sekalian atau sobat pajak ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah pembayaran di melakukan pemungutan ketika sudah diterima oleh pedagang ya. Iya. Ketika sudah diterima pedagang berarti pembelinya sudah menyatakan bahwa barang ini sudah saya terima. Kalau misalnya pembelinya menganggap ini perlu diretur, berarti tentunya barang uangnya tidak Tidak jadi diterima. Iya, jadi pedagang nggak perlu khawatir kalau langsung ke sana, dia nunggu dulu sampai uangnya diterima, ya gitu ya Bu ya. Iya, begitu. Jadi barangnya diterima baru bisa dipungut. Kemudian apakah semua pedagang otomatis dipungut, Bu? Tidak semua. Tidak. Ya, jadi saat itu pedagang perlu menyampaikan NPP atau NIK serta surat pernyataan mengenai kondisi peredaran brutonya. Jadi kalau seandainya omset wajib pajak itu masih sampai 500 juta ke bawah, berarti itu tidak dipungut, Bang Adi ya. Dalam 1 tahun pajak ya. Jadi kalau dalam 1 tahun pajak transaksi atau omset wajib pajaknya belum sampai 500 juta, itu tidak dipungut. Dan sudah menyampaikan surat pernyataan. Maka marketplace tidak melakukan pengukutan PPh pasal 22. Jadi transaksinya itu belum sampai 500 juta. Jadi wajib pajak itu harus membuat surat pernyataan dulu yang menyatakan bahwa transaksinya belum sampai 500 juta. Itu tidak ada kewajiban marketplace untuk memungut PPh pasal 22-nya. Oke, jadi ada ketentuannya juga. Selagi transaksinya atau omsetnya masih di bawah 500 juta per tahun, itu pungutan PPh pasal 22. Begitu Mas Adi. Oke, jadi memang ternyata marketplace itu memungut kalau dia sudah lebih dari 500. Iya, di bawah dia. Artinya kalau seperti itu kan berarti si pedagangnya harus punya 2 surat ya berarti ya. Iya, betul. Pertama ada surat tentang kalau dia belum nyampe 500. Surat kedua kalau dia sudah sampai 500. Iya, jadi, ada 2 jadinya. Dan yang info yang saya pernah dengar ternyata serta merta ya Bu ya. Jadi ketika kita itu menyampaikan kepada marketplace bahwa ini saya masih omsetnya di 500 loh, maka sejak saat itu juga si marketplace tidak boleh memungut. Oh iya betul. Tapi harus menyampaikan surat pernyataan Bang Adi. Kalau tidak ada ya tidak bisa juga. Tapi sebaliknya kalau misalnya si orang pribadinya sudah lebih dari 500, dia juga menyampaikan surat kepada marketplace-nya. Iya. Dan kalau marketplace sudah membuat hal itu, dia baru dikenakan tarifnya nanti 0,5%. Bulan di berikutnya. Misalnya sekarang berarti diajukan sekarang bulan Juli ya. Kalau mengajukannya bulan Juli berarti nanti transaksi bulan Agustus berarti udah dipungut dengan 0,5%. Jadi kalau
kalau dia itu apa namanya yang memberitahukan di bawah 500 itu berlaku langsung, tapi kalau di atas 500 berlakunya bulan berikutnya. Iya, betul Bang Adi, betul sekali. Suaranya kurang jelas, Pak. Kemudian bisa nggak menyampaikan contoh perhitungannya seperti apa ya Bu ya? Oke, boleh. Ini kita ada contoh kasus ya. Tuan W menjual sebuah komputer melalui marketplace JB dengan harga 8 juta. Ya. Pembeli juga membayar ongkos kirim sebesar 150.000 dan biaya asuransi sebesar 50.000. Oke. Karena ongkos kirim dan asuransi bukan merupakan penghasilan dari penjual, maka dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar 8 juta. Ya, karena yang menjadi jadi penghasilan dari penjual adalah atas barang komputernya, karena untuk asuransi dan biaya asuransi dan ongkos kirim itu tidak masuk penghasilan penjual, jadi itu tidak dikenakan. Jadi dari mana dasarnya? Dari 8 juta. Oke, jadi PPh 22-nya dipungutnya adalah 0,5% dari 8 juta, berarti sebesar 40 juta. Jadi berarti marketplace JB akan memungut pasal 22-nya sebesar 40.000. Jadi dari 8 juta, 0,5% dari 8 juta itu yang harus dipungut oleh marketplace. Begitu. Jadi artinya yang dikenakan adalah barangnya ya. Ya, barangnya. Kirim dan biaya asuransinya Tidak dikenakan karena itu tidak termasuk penghasilan dari penjual. Oke. Terus bagaimana kalau pedagangnya memperoleh penghasilan dari sewa bangunan, bagaimana itu? Oke. Ini beda lagi ya. Tadi kita mengacu ke PPh pasal 22, sekarang kita ke PPh Final ya. Itu untuk penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final 4 ayat 2, marketplace tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22. Karena penghasilan tersebut sudah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau seandainya, jadi itu dua yang berbeda. Kalau untuk PPh Final ada misalnya atas sewa bangun toko dan bangunan. Kalau untuk pasal 22 adalah untuk pembelian barang. Baik. Terus kapan lagi kira-kira marketplace tidak melakukan pemungutan? Oke. Jadi beberapa kondisi marketplace tidak melakukan pemungutan. Ada berapa ya? Yaitu pedagang orang pribadi dengan omset sampai 500 juta yang telah menyampaikan surat pernyataan. Tadi kita udah bahas ya. Jadi kalau dia penghasilannya belum sampai 500 juta berarti tidak wajib dipungut PPh pasal 22-nya atau tarif 0,5%-nya dengan menyampaikan surat pernyataan. Itu berlaku saatnya. Tapi kalau seandainya udah lewat dari 500 juta, sejak ada suratnya diterima, diberlakukan kapan? Yaitu bulan berikutnya. Oke. Yang kedua, penjualan jasa angkutan mitra ojek online atau kurir. Itu tidak dikenakan. Selanjutnya adalah pedagang yang memiliki surat keterangan bebas atau SKB. Yang selanjutnya, penjualan pulsa dan kartu perdana, penjualan emas dan perhiasan tertentu, pengalian hak atas tanah dan bangunan. Itu tidak dikenakan, tidak dipungut oleh marketplace. Oke. Baik, pertanyaan terakhir. Dokumen apa yang menjadi bukti pungutan pasal 22 itu? Oke. Marketplace akan menerbitkan dokumen komersial yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh pasal 22. Dokumen tersebut merupakan identitas marketplace, identitas pedagang, tanggal transaksi, dasar pengenaan pajak dan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut. Jadi itu yang harus diterbitkan oleh marketplace. Jadi ada dokumen yang itu identitas marketplace-nya. Terus identitas pedagang, berarti penjualnya ya, tanggal transaksi, terus dasar pengenaan pajak atau DPP atas jumlah PPh pasal 22 yang akan dipungut nanti, yang akan dikalikan dengan tarif 0,5%.
Baiklah, kira-kira sudah cukup jelas apa belum ya, kawan pajak ya? Baik, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom kita apa namanya di Instagramnya langsung ya. Kita tunggu kalau ada pertanyaan yang masuk. Ada. Masih ada. Oh, kecil banget. Nggak kelihatan. Oke. Kelihatan ya. Bisa dilihat pertanyaannya. Pertanyaan dilihat aja Ibu. Coba. Coba ya. Tadi mau bisa bikin. Oke Kak, saya UMKM menjual di Shopee, tapi omset saya belum 500, apakah kena pajak oleh Shopee? Nah, Oke, yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kalau omsetnya belum sampai 500 juta, berarti belum dikenakan tarif 0,5%. Tapi Ibu harus membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwasanya omset Ibu belum sampai 500 juta. Begitu ya Ibu ya? ya untuk yang itu ya Bu ya, jadi ada untuk formulirnya bisa dilihat di PMK-nya ya, di PMK 37-nya ada formulirnya Bu ya. Ada di PMK 37 tahun 2025 ada. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa saja marketplace-nya ya Pak Bu? Yang marketplace-nya adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Blibli. Ada 4. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya, minimal transaksi berapa ya? Ada batasan minimal nggak Bu transaksinya Bu? Kalau minimalnya tidak ada kayaknya. Ya, Nah, tidak jadi ada. tidak ada batas minimalnya tidak ada. Batasannya adalah omset tadi ya. Ya, Jadi berarti kalau berapa omsetnya? omsetnya di bawah 500, sepanjang dia sudah menyampaikan surat pernyataannya, tidak kena potong pajak. Kalau tidak pakai surat pernyataan maka kena setengah persen. Iya, jadi mungkin Bapak Ibu yang omsetnya masih di bawah 500 juta, silakan bikin surat pernyataan. Jadi kalau seandainya udah 500 juta mungkin bisa ngajukan surat SKB ya. Ya, Nah. kalau yang ini nih, surat pernyataan ada formatnya nggak? Ada. Formatnya ya. Ada formatnya ada di PMK 37 tahun 2025. Ya, bisa dilihat di PMK ya. Saya belum lapor SPT tahunan Bu, bagaimana ya? Untuk yang belum lapor SPT tahunan bagaimana Ibu? Ada tanggapan? Oke, mungkin kita di luar konteks ya, nggak Ya. apa-apa. Untuk laporan SPT tahunan tahun 2025 masih bisa dilakukan. Masih silakan datang, cuman harus ada konsekuensinya ya Bapak Ibu, karena ini udah terlambat, akan nanti dikenakan denda 100.000. Karena batas waktu untuk kalau orang pribadi kan kita ada batasnya 3 bulan setelah akhir masa pajak, yaitu pada bulan Maret. Cuman kita ada relaksasi kan waktu itu Bang Adi. Iya. Jadi relaksasinya kita sampai tanggal 30 April. Sekarang udah bulan Juli. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melaporkan akhir kemarin sampai 30 April itu tidak akan dikenakan denda atas keterlambatan. Tapi kalau di atas itu akan dikenakan nanti denda 100.000. Ya, jadi tetap boleh ya. Bukan Boleh, boleh silakan. sebenarnya. Mm-mm, Tapi silakan. lah Wajib, ya, Sepanjang karena- dia punya PP wajib lapor SPT tahunan. Hanya saja memang karena sudah melewati batas waktu pelaporan maka akan dikenakan sanksi nantinya. Tentunya sanksinya baru dibayarkan kalau sudah ada surat tagihan. Iya, kalau belum ada surat tagihan, Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk membayar. Tunggu keluar Kemudian surat pertanyaan tagihannya. berikutnya, apakah PPh 22 tersebut bersifat final atau non final? Nah, final atau non final Ibu ya? Ya itu kan benar. Jadi untuk PPh pasal 22 itu bersifat non final ya Bapak Ibu. Ya, jadi dia sifat non final untuk mereka-mereka yang bukan UMKM, ya, yang bukan UMKM yang perlu diingat adalah kalau bukan UMKM maka PPh 22 tersebut bersifat non final. Kalau dia itu adalah UMKM, maka PPh 22 tersebut menjadi sifatnya menjadi final. Karena Iya. itu tarifnya tetap 0,5% gitu ya. Iya, iya. Jadi ini namanya disebut juga PPh 22 hybrid. Nah, istilahnya gitu ya. Karena dia bisa final maupun Bisa non final. Tergantung kondisi wajib pajaknya seperti apa ya. Oke, belum ada pertanyaan lagi ya. Kelinci biru 85%. Oke, masih kita tunggu pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, kawan pajak sekalian. 85%. Apa lagi? Ada lagi?
Belum ada pertanyaan. Kita tunggu sampai kira-kira 2 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi ya. Oke, ada yang kalau nanya-nanya ada WA-nya nggak Pak Bu? Ada WA-nya. Berapa nomornya? 08. Oh bisa DM. Ternyata saya baru dapat informasi ternyata bisa DM ya. DM. Langsung di DM aja ada WA-nya. Jadi bisa dilihat di profil kita ya. Di situ ada nomor WA-nya ya di profil IG kita ini. Kalau lagi nih. Iya betul Bapak Ibu. Jadi memang bisa dua-duanya. PPH 22 ini bisa bersifat final maupun non final tergantung statusnya seperti apa ya. Kalau dia itu adalah UMKM bisa jadi final, bisa jadi iya. final. Nanti bisa pindah ke fungsinya untuk mengurangi ya Bu ya. Iya, bisa Tapi mengurangi. kalau misalnya dia non final nanti akan jadi kredit pajak ya untuk mereka-mereka yang tidak menggunakan UMKM ya. Ini ada pertanyaan lagi, ada kelas pajak atau tutorial untuk buat SKB-nya Kak? Apakah kita akan ada kelas pajak? Oh iya, ya ada ya. Kalau untuk SKB-nya Ya. ada flyer-nya nanti akan kami apakan. Ya, jadi untuk kelas pajaknya nanti akan ada flyer-nya. Jadi jangan lupa follow IG kami ya, supaya kita bisa dapat info-info terupdate ya terkait dengan khususnya terkait dengan kelas pajaknya. Ya. Ada lagi pertanyaan nih. Kalau untuk atas transaksi di marketplace sebelum 2025 bagaimana? Apakah marketplace-nya juga memotong pajak juga? Ya, karena ini terkait dengan penunjukannya Bapak Ibu ya. Jadinya memang penunjukannya baru mulai di bulan Juli ini. Iya. Sehingga pemotongannya juga baru mulai di Juli ini ya. Untuk pemotongan baru Juli ini. Jadi nggak usah khawatir kalau marketplace sebelum 2025 bagaimana. Itu berarti karena tidak dipotong pajak, maka seluruh penghasilannya akan masuk sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu masuk ke berbagai penghasilan yang akan dipotong. Artinya tidak ada kredit pajak ya, karena fungsi pajak ini kan kredit pajak loh ya. Iya. Kredit pajak dan juga sebagai PPh final ya. Jadi ketika dua itu nggak ada, otomatis masuk ke pasal 17 secara umum gitu ya. Tarifnya tarif umum biasa. Ya, atau kalau di UMKM ya dia store sendiri ya Mas ya. Iya. Gitu. Mungkin nanti kodenya 41128 420 nanti ya. Oh, iya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada kita sudahi saja. Atau kalau masih ada yang penasaran bisa tunggu kelas pajak kita, nanti tinggal join. Atau bisa tanya-tanya juga di WA kami ya yang ada di profil IG kami ya. Baik, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih penjelasannya. Kita sudahi Bu ya. Sebelum kita sudahi kita baca pantun dulu. Burung kenari terbang tinggi hingga sebentar pohon kelapa. Terima kasih sudah menyimak hingga kini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, begitulah kira-kira. Ya. Sekian dan terima kasih.